Sebuah kabar mengejutkan datang dari selebgram Angel. Angel diduga mengalami tindak penganiayaan dan perampasan oleh sekelompok orang tidak dikenal di daerah Bandung. Pelaku yang diduga lebih dari 5 orang ini melakukan dugaan pengeroyokan terhadap Angel hingga mengalami luka-luka. Tidak hanya itu saja, barang Angel pun diduga dirampas oleh pelaku. Angel pun sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak Polres Kota Besar Bandung. Namun sayang, laporan yang dibuat oleh Angel hingga saat ini para tersangka belum dipanggil oleh pihak kepolisian. Dr. Togar Situmorang selaku kuasa hukum Angel pun memberikan ultimatum kepada pihak Polrestabes Bandung terkait laporannya Angel. Lantas seperti apakah kronologis kejadian yang dialami Angel? Dan ultimatum apakah yang disampaikan oleh Dr. Togar Situmorang selaku kuasa hukum Angel kepada pihak Polrestabes Bandung? Simak sebagai berikut. Jadi hari ini saya ditunjuk resmi sebagai kuasa hukum pengacara dari Putri Nur Angelina yang disebut Angel. Beliau ini selegram ya, selegram asal Bandung. Nah, di mana peristiwa itu bahwa ada kejadian malam ya? Malam hari berapa tuh? Dini hari. Malam menuju ke arah dini hari itu tanpa diduga ya, tanpa disengaja kamu dicegat ya, dihadang sama orang-orang yang tidak kamu kenal. Betul ya? Dikejar ya. Bahkan diapain lagi? Dikeroyok, udah gitu ya aku dipegangin sama 2 orang yang tidak dikenal sama sekali, cowok ya, bodyguardnya lah gitu, besar-besar. Oh, bodyguard mereka? Bodyguard, yang pegang aku tuh bodyguardnya malah. Terus aku ditendang masuk got, udah gitu emas aku dirampas, mobil dihancurin, terus tapi tanpa tahu alasannya tuh kenapa, nggak tahu sama sekali. Masalahnya kamu nggak tahu. Nah, dan sama sekali nggak kenal sama mereka semua gitu. Nah, lalu? Makanya pengen tahu gitu tujuan mereka tuh apa sampai ngajar aku, udah gitu merampas barang berharga, sampai adalah bukti-bukti visumnya karena bagian badan banyak-banyak luka, terus banyak juga kerjaan yang ke hold, istilahnya di cancel karena apa ya, secara psikis mungkin terpengaruh ya. Jadi ada beberapa pekerjaan nih memang yang tertunda bahkan dibatalkan. Jadi ini adalah kerugian salah satu dari cantikku ya kan. Nah, jadi istilahnya Angel ini, klien saya ini tidak tahu apa-apa, malah dihadang sama beberapa orang, bahkan sampai 10 orang. Bahkan diduga ada dia bawa bodyguard, dan bahkan pada saat kejadian itu dia jatuh sampai ke got. Itu adalah perbuatan yang biadab. Karena apa? Lihat, wanita semacam kayak ini itu diperlakukan dengan cara-cara yang memang kita duga biadab. Nggak ngerti maksudnya apa. Kita bersyukur sampai hari ini dia masih sehat. Coba kalau pada saat kejadian itu sampai dia kehilangan jiwa. Mentalnya kena. Bisa di satunya luka apa yang tulang rusuk ya, jadi nggak bisa duduk terlalu lama gitu ya. Jadi di sini jelas ya, ini Angel klien saya sudah membuat laporan dan jelas di sini sudah namanya Pro Justia. Jadi kalau Pro Justia, saya minta tolong hak daripada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Kota Besar Bandung ya. Ini wajib menangani kasus ini dengan serius karena ini dilaporkan tanggal 22 Juni 2024 ya. Sampai saat ini klien saya belum mendapatkan SP2HP. Ya, SP2HP. Sementara klien saya sudah diperiksa karena sebagai warga negara
yang merasa dirugikan, yang merasa jadi korban, bahkan dianiaya secara, katakanlah secara sadis sampai dia jatuh di got, bahkan barang-barangnya juga dirampas, diperlakukan nggak benar oleh hampir 10 orang, itu sudah melapor resmi. Nah, namun klien kami tidak dapat perlakuan yang adil, di mana terlapor sampai saat ini itu nggak jelas keberadaannya, bebas-bebas aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak pimpinan polisi di Polres Kota Besar Bandung, tolong di attention daripada kasus ini. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, ya, tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai institusi kepolisian dengan kasus ini bisa jadi kurang keyakinan masyarakat kepada polisi. Artinya apa? Malas melapor. Karena yang kita laporkan misalnya ayam, tapi kerugiannya kandang. Nah, ini yang sedang dihadapi sama Angel. Ya, kita minta penyidik yang nanganin kasus ini jangan main-main. Kalian harus kerja keras. Karena saya sudah dapat cerita dari klien kami bahwa diperlakukan tidak benar juga sama penyidik. Ya kan? Betul ya? Nah, penyidik tolong saya minta segera diatasin permasalahan ini untuk terlapor diproses semuanya. Jangan sampai ada yang namanya ketimpangan atau ketidakadilan. Nah, di sini klien kami sudah ada visum. Ya, visumnya udah ada. Artinya, secara utuh sebagai pelapor, tindak pidananya sudah jelas. Di sini tertulis Pro Justia. Tapi kenapa sampai detik ini tersangkanya nggak bisa ditetapkan? Tolong untuk pihak Polres Kota Bandung. Ya, itu yang kita sampaikan ya malam ini ya. Bang, ini tadi terlapornya tuh Mbak ini kenal nggak sih? Nggak kenal sama sekali. Begitu aja gitu, Iya, begitu aja. Ketemu muka pun nggak pernah. Mungkin yang berinisial R beberapa sesekali lah pernah ketemu di salah satu klub gitu, tapi nggak kenalan, nggak kayak gimana gitu. Mungkin kenalnya sama teman saya yang satu lagi, tapi yang terlapor satu lagi yang inisialnya F saya nggak kenal sama sekali. Nah, dia itu yang nendang saya ke got. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Sekarang beliau malah pergi umrah. Kamu keberatan dong? Sangat, karena 2 bulan tidak. Dengar ya penyidik ya, klien saya merasa keberatan, tolong segera dipanggil dan diproses. Jangan ada pembiaran. Itu perintah undang-undang, Anda sebagai penyidik wajib memeriksa terlapor. Ya iyalah, masalahnya kan sudah anarkis lah itu. Betul. Sampai dipegangin kayak gitu kan. Betul, seorang perempuan lagi. Bahaya. Betul. Jadi Mbak itu di mobil itu berdua sama teman. Sama teman saya. Cewek juga, ya, wanita. Teman saya ditonjokin sama inisial R dan F lebih dulu. Terus si terlapor yang berinisial F langsung ke pintu ke arah saya kayak nantangin keluar loh kayak gitu. Terus saya keluar. Pas saya keluar, saya pikir mau ketemu sama dia, saya langsung dipegang sama 2 bodyguard gitu yang badannya besar-besar kayak gitu. Dari situ nggak lama gelang dirampas, saya ditendang ke got gitu. Berarti bisa dibilang seperti pembegalan atau gimana ya Bang? Ya, jadi semuanya itu bukan tidak benar. Di situ ada penganiayaan, di situ ada perampasan, ya, di situ juga ada pengeroyokan, ya. Jadi di sini harusnya polisi lebih konsen. Itu berapa pasal kira-kira Bang? Itu ada di situ 368-nya masuk. Lalu juga perampasannya ada 170-nya karena dia dikeroyok ada. Bayangin seorang wanita begini dikeroyok malam-malam lagi dini hari. Ini nggak benar. Jangan sampai nanti image Bandung jadi jelek, artinya Bandung itu rawan. Ini nggak benar juga. Ya, kita pengen polisi bertindak untuk kasus klien kami. Kalau tidak, kami akan laporkan ke Barreskrim, ya, bahwa terkait permasalahan daripada penyidikan dari pihak kepolisian itu tidak berjalan sesuai aturan hukum, kami akan laporkan ke Propam. Oke, tadi saat dikatakan bahwa tidak tahu apa yang menjadi penyebab ya. Iya. Nah, kalau siapa nama maaf? Angel.
mereka-reka atau mencoba berpikir apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin ya kalau kayak Kita nggak tahu lah. ya Kita nggak bisa mereka. Enggak, Iya. maksudnya kalau kita berbicara kok orang nggak dikenal tiba-tiba gitu loh Bang. justru Itulah, itu yang itu- pengen ditanyain. Artinya gini, maksud saya mungkin ada sesuatu hal yang dipikirkan oleh Angel rentetan dari kejadian ini Bang. Atau temannya mungkin ada kasus sama yang si R Sebenarnya itu. nggak ada sama sekali, nggak ada Justru yang masalah. Justru kita mau nggak cari ngerti, tahu gitu, mau nggak cari tahu ngerti. kenapa. Meskipun mungkin teman saya ada kenal sama Salah satu atau dua ya, orang atau terlapor tiga, itu. ya. Cuman kan kalau sama saya nggak ada urusan apa-apa. Tapi di sini saya yang babak belurnya. Saya yang habis segalanya saya pokoknya. Ketimbang Yang jelas kamu nggak teman terima. saya. Iya, saya nggak terima sama sekali. Ya, Masalahnya jelas di nggak depan terima, umum. Iya. jelas nggak terima karena ya bisa dibayangin lah. Iya, betul. Di depan umum Di lagi depan gitu. umum, depan umum kayak seperti itu. Kebetulan saya kan nggak bersama-sama dia ya pada waktu itu ya, saya ada kerjaan lain. Dan warga sekitar nggak membantu tuh katanya di depan umum apa ada warga sekitar atau jalanan sepi gimana Mbak? Pada saat kejadian jalanan sepi atau ada warga sekitar yang Ada banyak banget orang. Nolong nggak? nggak? Nggak berani nolong. Pertamanya tuh kayak sepi aja karena kan dari tempat yang kita datengin ke parkiran itu nyebrang. Nah pas berantem gitu nggak ada yang nolong, malah dari pihak terlapor itu nelponin lagi orang lain untuk datang ke arah kita. Pas saya didorong ke got baru security datang gitu. Baru bantu naikin dari got ke atas. Dia udah ngerti sakit dulu baru ditolong. Iya gitu Seperti anehnya. biasa. Dan orang itu kabur, mereka semua kabur pada saat ditolong sama security. Enggak, mereka malah kayak teriak-teriak, anjing dasar miskin gitu, sambil kayak fuck gitu. Terus aku kayak bingung, ini lo nggak kenal sama sekali, tapi kok kayak gitu? Apa penyebabnya? Tapi kenapa emasnya mesti dirampas gitu? Dibilang miskin, Miskin, tapi jambil. dirampas. Yang miskin emasnya. siapa kan gitu? Itu. Yang dirampas apa aja Mbak, bisa diulangin tadi? Yang dirampas itu gelang, totalnya ada 2 gelang. Hmm. Ya nominalnya. Kisarannya berapa? Untuk saya lumayan lah ya 34 jutaan gitu. Belum mobil kerusakannya yang ditendang sampai bonyok gitu, mobilnya sampai patah-patah. Tapi yang lebih penting adalah trauma dan Trauma harga diri. psikisnya. Harga diri kamu yang Harga paling diri. Karena di perempuan di depan Iya. umum. di depan umum itu sih yang sebagai jadi seorang perempuan yang Betul. digituin ya. Iyalah. Itu Iya, yang betul. perlu dipikirkan. Apakah maaf ada gak aroma alkohol dari pemukul-pemukulnya mungkin? ada. Memang kebetulan kita tuh lagi datang ke partinya teman saya ulang tahun. Cuman nggak tahu kenapa sih, kan yang lainnya juga minum, cuman mereka beda sendiri gitu. Entah ada apa gitu. Soalnya kalau waktu saya disuruh keluar aja, waktu saya mau saya ditonjokin aja, saya mah diem aja, malah nanya salah saya sebelah mana, kamu kenalkah sama saya, Aneh urusan kan, kamu aneh. ini aneh banget Aneh gitu. Kayak nggak masuk akal aja gitu, mau ditarik kemana masalahnya apa soalnya nggak kenal sama sekali. Yang lebih aneh lagi kenapa dirampas? Nah itu Itu aja. Iya. Untuk Bang Togar sendiri nanti tindak lanjutinnya bagaimana kelanjutannya Bang? Ya otomatis kita minta dari pihak kepolisian yang nangani kasusnya Angel itu segera melakukan daripada satu pemeriksaan, kedua segera menetapkan tersangkanya melalui gelar perkara. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari laporan yang sudah diterima sama klien kami yaitu Angel, itu kan tanggal 22 Juni 2024. Hari ini sudah masuk tanggal 3 Agustus 2024. Polisi kerja apa? Kok demikian lamanya? Hampir berbulan, hampir 2 bulan loh. Bahkan yang kita sayangkan salah satu terlapor itu diduga lagi umroh. Kok ada semacam pembiaran, kok ada semacam ketidaktimpangan, ketidakadilan dalam proses ini. Ada apa? Gitu loh. Apa karena di sana orang kaya? Apa di sana karena orang duit? Atau di sana suka tebar-tebar janji? Ini yang paling penting. Jangan sampai karena ada tebar janji atau janji-janji sesuatu, memberikan sesuatu, jadi kasus ini mandek. Nah ini kita nggak mau. Sekarang Angel telah nunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Saya akan melanjutkan kasus ini agar minta attention, agar cepat diproses dan ditetapkan tersangka melalui gelar perkara. Karena klien kami sudah merasa tersiksa, teraniaya,
dan harga diri dia juga dijatuhkan di muka umum. Itu tolong dipikirkan. Dan dia hari ini trauma banget. Ketemu saya hari ini aja, itu dia 3 kali nangis dan itu sempat dia gemeter. Coba bisa bayangin, dan muntah-muntah. Bayangkan hari ini dia khusus dari Bandung ketemu saya, itu dia nangis dan tangannya gemeter dan muntah-muntah. Jadi tolong penyidik yang nanganin kasus ini, tolong kerja yang profesional karena udah terlalu lama ya. Oke, Angel, tadi dikatakan bahwa salah satu dari pengeroyok itu pergi umroh, terus juga memonitor pelaku lainnya. Ya. Kok bisa tahu Angel Karena mereka itu? ada telepon lah dari ada yang nyampein ke saya kayak terlapor atas nama R aja sempat nelpon katanya ke kantor polisi, bilang saya mau damai aja. Katanya ngomongnya gitu loh, kok emang bisa ya kayak gitu, bukannya malah datang gitu menghadiri dulu surat panggilannya, tapi kok bisa by calling gitu kayak gitu. Artinya ada perlakuan istimewa ya. Khusus Kamu aja datang kooperatif. Kamu bawa saksi. Datang kooperatif. Kenapa dari pihak dia cukup by telepon, bebas ya. Itu yang nggak benar. Dan mereka juga Ngawur itu. Polisi ngawur itu. Apaan dia ya. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Equality before the law, persamaan hak. Jadi ini sebagai korban sekaligus sebagai pelapor minta keadilan. Sampai gemeteran loh ini. Iya sama. Tadi dia cerita ke saya itu 3 kali nangis dan dia muntah-muntah dan tangannya itu kayak trevor gitu loh. Oh, dia trauma, Pak. Betul. Trauma. Itu psikisnya kena. Jadi tolong pihak kepolisian segera tindak lanjut.